Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan motor Scoopy 110cc mau bore up ke 55. Kita dengerin dulu ownernya. Oke Bang, kita kenalan dulu nih. Abang namanya siapa, dari mana, dan tadi motornya apa Bang? Saya dari Cilengsi, nama saya Aldo, motor saya Scoopy. Gua ngeliat di Instagram aja bang. Di Instagram. Iya, liat rame, nyobalah kesini. Ya, ya. Bahannya ya kurang lari aja, soalnya dulu pernah sempet naik spek, cuman mesinnya standar, yang lainnya belum diubah. Jadi sekalian mau naik spek di mari. Oke, mari kita cek sound tipis-tipis terlebih dahulu. Langsung saja mari kita lakukan proses pembongkaran pada bagian joknya ini ya guys ya. Untuk mempermudah kita melakukan pembongkaran pada bagian permesinannya. Ini nih besti. Terlihat bahwasanya permesinannya ini tidak memakai cover mesin yang bisa berakibat mesin cepat panas ya guys ya. Jadi kalau saran kita cover mesin itu jangan sampai dilepas, lebih baik dipasang ya besti. Oke, langsung saja mari kita lakukan pemrosesan pemisahan rangka dan permesinannya ini ya guys ya. Setelah rangkanya terpisah, langsung saja kita bawa rangkanya ke samping dulu ya guys ya. Untuk mempermudah kita membongkar permesinannya nanti ya besti. Oke, pertama-tama mari kita lakukan pelepasan pada bagian throttle bodinya terlebih dahulu nih guys. Dan mari kita lihat keburikannya bareng-bareng. Untuk throttle bodinya doi sudah menggunakan BRT ukuran 28 mili. Terus TPS-nya juga udah menggunakan BRT. Tapi ISC-nya doi masih menggunakan yang standar ya guys ya. Kondisinya aman sentosa. Terus mari kita lakukan pelepasan pada bagian head dan juga pada bagian bloknya ini ya besti ya. Dan habis ini mari kita lihat apakah kondisi permesinannya ini aman sentosa atau tidak. Mari kita analisa bareng-bareng. Untuk per klep doi masih menggunakan yang standar kondisinya aman. Pelatuknya juga standar kondisinya aman. Dan klepnya juga standar kondisinya aman. Tidak hanya itu, untuk bagian headnya ini kondisinya burik wajar pemakaian dan terlihat oli itu menempel sudah sangat hitam ya guys ya, karena telat ganti oli. Dan noken AC ini aman sentosa dan masih menggunakan yang standar ya besti. Jadi antek-antek headnya ini masih pada standar. Terus untuk bagian perblokan duniawinya doi masih menggunakan yang ukuran standar ya guys ya. Tapi bloknya ini udah ngegentong dan pistonnya itu juga udah capek ya guys ya. Tapi untuk tonjok ke ketengnya doi masih menggunakan yang standar kondisinya aman sentosa. Terus untuk bagian rantai ketengnya ini kondisinya aman sentosa ya guys ya, karena masih erat banget tuh. Kita beralih ke bagian permagnetannya. Kondisi magnet dan spoolnya ini kondisinya masih standar dan aman. Hanya burik wajar pemakaian aja. Nanti akan kita lakukan pembersihan. Oke, selanjutnya mari kita beralih ke bagian persifitiannya. Dan mari kita lihat keburikannya. Untuk kondisi fan beltnya ini sudah retak karena pemakaian berakibat performanya tuh berkurang. Terus untuk slidernya kondisinya juga udah oblak ya guys. Dan untuk kipas puli dan rumah rollernya doi masih menggunakan yang standar. Kondisi ini aman sentosa. Rollernya doi sudah menggunakan yang racing 11 dan 9 gram. Dan puli belakang dan kampas gandanya kondisinya masih aman sentosa ya guys. Tuh ya, bisa lo lihat kampas gandanya masih tebel, jadi masih aman. Terus tidak hanya itu, untuk mangkok gandanya doi sudah melakukan pengkartelan dan kondisinya aman sentosa. Jadi nanti hanya perlu kita lakukan pembersihan. Lanjut mari kita lakukan proses belah crankcase ya guys. Buset, crankcase burik amat ya. Mandi minimal mah sahlan woi mandi. Terlihat bahwasannya oli yang menempel itu sangat hitam atau udah gosong karena telat ganti oli. Pernah telat ganti oli ya guys ya. Nanti akan kita coba untuk melakukan pembersihan. Untuk kruk AC ini doi masih menggunakan yang standar. Kondisinya ini aman sentosa ya guys ya. Nanti hanya perlu kita lakukan pembersihan saja. Jadi langsung saja buat mari kita lakukan pembersihan secara keseluruhan pada antek-antek permesinan duniawinya beserta bagian crankcase yang burik tadi ya guys ya. Bener-bener kita bersihin ya guys ya. Bener-bener kita sikatin sampai glowing seadanya. Pokoknya mah tenang baik ya guys ya.
Dan ini dia hasil dari pembersihannya ya guys ya. Ya glowingnya maksimalnya segini ya guys ya. Hampura masih burik-burik dikit mah. Terus untuk kruk AC ini mari kita lakukan proses handling ulang ya guys ya. Setelah itu mari kita rakit lagi crankcase-nya ya guys ya. Tentunya sudah kita lakukan proses pembersihan dan pengecekan keamanan secara keseluruhan. Terus kita lakukan proses pemasangan pada persivitian duniawinya. Tentunya sudah kita lakukan pembersihan juga ya guys. Nah untuk blok kayak ini akhirnya kita tanam boring ke ukuran 53 ya guys ya. Terus untuk pistonnya ini juga kita lakukan pergantian yang baru menggunakan BRT ukuran 55 mili. Jadi nanti bloknya akan kita lakukan oversize ya besti. Oke, karena pistonnya masih mentah, di sini mari kita lakukan proses pembubutan untuk menyesuaikan kompresinya. Ownernya minta buat pemakaian harian, jadi kompresinya jangan tinggi-tinggi. Dan ini dia hasil dari pembubutan dan pencowakan si pistonnya. Dan untuk headnya sudah kita lakukan perbesaran ya guys ya, menjadi 2723 buatan jok latte. Dan sudah kita lakukan pemortingan juga beserta intake kotak ya guys ya. Udah rapi pokoknya mah, tenang baik. Jadi tinggal kita buat lubang baut intake-nya ya guys ya. Dan ini dia hasil dari pembuatan baut intake-nya, udah rapi pokoknya mah. Terus untuk klepnya kita pakein GF Racing ukuran 2824 dan udah dikecilin jadi 2723 ya guys. Dan ini dia hasil dari pembuatan head-nya ya guys ya. Nah, karena batang klepnya masih kepanjangan, jadi di sini kita lakukan pemotongan pada bagian batang klepnya ini ya guys ya. Dan sekarang pemotongan klepnya sudah sesuai dengan ukuran headnya di besti. Mantap. Jos geng jos par. Selanjutnya mari kita lakukan skir klep untuk mencegah terjadinya kebocoran kompresi ya guys ya. By Dr. Sahlan andalan kita. Untuk part-part yang kita ganti di sini ada seal clamp, kita pakai Suzuki lidah tensioner dan juga busi merek Brisik. Pair clamp kita pakai RX7 tipe hard dan noken kita pakai RX7 Racing tipe RS1 ya guys ya. Dan olinya kita pakai Motul LE10W30 nih besti. Terus untuk tonjokan ketengnya di sini kita ganti baru menggunakan yang semi manual. Langsung saja mari kita lakukan proses perakitan pada bagian headnya secara keseluruhan ya guys. Dan ini dia gambar ketika headnya sudah dilakukan perakitan secara keseluruhan. Jos geng, jos par. Langsung saja mari kita lakukan perakitan secara keseluruhan pada permesinannya ini ya besti ya. Tentunya untuk packingnya sudah kita lakukan pengeleman dan kita lakukan pemasangan pada bagian headnya. Dan tidak lupa kita ngencangkan kaki-kakinya dengan menggunakan kunci torsi supaya presisi. Setelah semuanya selesai, udah deh tinggal kita tutup aja kopetnya. Nah, untuk intake-nya di sini kita lakukan penyesuaian pada lubang headnya dengan porting ya guys ya. Kita porting lah bagian si intake-nya ini. Nah, untuk pemortingan ini kita serahkan kepada Dr. Hilman andalan kita ya guys ya. Dan ini dia hasil dari pemortingannya. Set, udah cakep, rapih pokoknya mah, tenang baik. Jos geng, jos par. Dan ini dia gambar ketika permesinannya sudah terakit secara keseluruhan. Mantap pokoknya mah, udah rapi ya guys ya. Udah bungkus permesinannya, tenang-tenang baik. Tidak lupa kita lakukan pengisian olinya. Dan ini dia, cur. Langsung saja mari kita lakukan penyatuan kembali antara rangka dan permesinannya ini ya guys ya. Tentunya untuk penyatuan mesin ini diperlukan bantuan teman sejawat. Dan langsung saja kita scanning ECU dan alhamdulillah sensor-sensornya aman. Langsung saja kita cek sound. Nah, setelah sudah dirasa aman, langsung saja mari kita lakukan pemasangan jok dan juga body-bodinya ya guys ya. Dan habis ini mari kita test drive. Blok sama headnya ke sini itu semua barang dari lo ya bang ya? Ya, barang dari gua Nah, semua. terus itu udah di custom sama kita, terus udah dilakukan penyesuaian juga, porting polish juga, terus juga tadi di bagian CVT-nya sebenarnya ada yang rungkat bang, cuma abangnya belum mau ganti dulu ya bang ya? Iya, Oke, lu udah test drive belum tadi bang? udah. Cuma belum berani ngejek. Iya, iya. Kalau misalnya kenapa-napa motor lo nih bang, lu bisa balik lagi ke sini buat klaim garansi bang. Itu maksimal 7 hari ya bang ya. Ya.
pelayanannya baik, cukup bagus lah. Untuk mekaniknya juga enak buat diajak diskusinya, dikasih masukannya juga enak. Pokoknya bagus lah buat Johan Garage. Oke. Terakhir Bang, kita salam dulu Bang. Jos ngenjos Pak. Oke, makasih ya Bang ya. Oke Bang. Ya Allah, abangnya udah lemes banget ya guys ya. Soalnya udah malam, dari pagi sampai malam udah pasti nungguin. Soalnya kalau servis besar tuh ngawalinnya tuh dari 8:30 ya guys ya. Nah itu 8:30 sampai malam abangnya nungguin ya guys. Jadi sehari jadi gitu guys untuk ini. Oke, untuk totalnya secara keseluruhan menghabiskan budget sekitar 2.264.000 ya guys ya. Nah biayanya murah dikarenakan memang beberapa part itu emang dari abangnya guys. Jadi kurang lebih kita hanya memberikan treatment-treatment saja di video ini. Oke, mau dibuat konten apa ke depannya? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan juga subscribe dan nyalakan loncengnya supaya lu pada tahu pas gue lagi upload video Just King Just Par gue. Nggak lu klik loncengnya, gue gedik lu. Thanks for watching dan salam Just King Just Par. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.